Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya mau membahas tentang kisah hantu sekolah yang ada di kota Palopo. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kisah hantu sekolah yang ada di kota Palopo. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman yang juga merupakan seorang konten kreator YouTube. Dia mengatakan kalau belakangan ini lagi tertarik untuk membuat video soal paranormal experience. Olehnya itu, dia mulai mencari beberapa orang yang bisa dia ajak untuk collab dan membahas perihal pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh orang tersebut. Alhasil, teman saya ini, yang sebut saya namanya Alwi, berhasil mendapatkan sebuah kontak dari seseorang yang mengaku punya pengalaman mistis. Keduanya pun memutuskan untuk segera bertemu. Pada hari yang dijanjikan, keduanya kemudian bertemu dan mulai berdiskusi mengenai konsep konten yang akan mereka buat. Setelah keduanya sepakat, dimulailah proses syuting video tersebut. Kebetulan si Alwi ini tidak punya kameramen, jadi dia hanya membiarkan kameranya merekam tanpa diawasi oleh siapapun. Ketika syuting, mulailah narasumber ini bercerita. Katanya, dulu di sekolahnya terdapat sebuah pohon yang tidak boleh didekati apabila telah malam hari. Katanya pohon tersebut bukanlah sembarang pohon. Pohon tersebut adalah tempat berkumpulnya para hantu di sekitar wilayah sekolah. Mungkin ibarat tempat nongkrong bagi kita. Pernah suatu ketika, ada kegiatan palang merah yang diadakan di sekolah tersebut selama 2 hari dan 1 malam. Dan ada seorang siswi perempuan yang berjalan-jalan di bawah pohon tersebut. Siswi itu masih kelas 10 dan mungkin dia memang belum tahu soal pohon tersebut. Alhasil, setelah dia berjalan melewati pohon tersebut, anak tadi langsung kesurupan dan berteriak dengan sangat kencang. Pihak sekolah pun langsung berusaha menyembuhkan anak tersebut dengan membacakannya ayat suci Al-Quran. Setelah beberapa saat kemudian, anak tersebut kembali normal dan dibiarkan beristirahat beberapa saat sambil menunggu orang tuanya datang dan mengantar pulang anaknya. Pernah juga ada 2 orang anak OSIS yang kebablasan menyelesaikan tugas OSISnya sampai malam hari. Kedua anak tersebut kemudian bergegas pulang setelah menyelesaikan tugas-tugas OSISnya. Keduanya berjalan pulang di koridor sekolah, dan mungkin karena sedikit iseng, salah satu di antara mereka memutuskan untuk menoleh ke arah pohon tersebut. Alangkah kagetnya si anak tadi ketika menyaksikan ada sosok wanita berambut panjang yang berdiri di bawah pohon tersebut dengan pakaian serba merah. Sosok wanita tadi kemudian mengulurkan tangannya seolah mencoba memanggil si anak tadi. Spontan si anak sangat kaget dan menyuruh temannya untuk ikut menoleh. Si temannya pun ikut menoleh dan keduanya sama-sama melihat sosok kuntilanak merah tersebut. Keduanya pun langsung kaget dan langsung lari terbirit-birit meninggalkan sekolah tersebut. Lebih lanjut, narasumber yang memang sejak kecil memang telah diberkahi ilmu untuk melihat hal-hal tak kasat mata itu pun ikut menerangkan bahwa dia sendiri pun juga pernah melihat sosok hantu, namun bukan di bawah pohon, melainkan di atas pohon tersebut. Menurutnya, kala itu ada kegiatan berkemah pramuka di sekolahnya. Ketika jam istirahat telah tiba, jam tidur maksudnya, dia ingin sekali buang air kecil. Alhasil dia pun berangkat menuju ke WC seorang diri. Untuk ke WC, dia mau tidak mau harus melewati pohon tersebut. Dan di momen itulah dia melihat ada sosok kuyang yang terbang di atas pohon tersebut. Rambutnya panjang sekali, sahut anak tersebut. Meski begitu, anak tersebut memang sudah sering menyaksikan kejadian-kejadian seperti itu dan sudah menganggapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Dia pun memutuskan untuk mengabaikan kuyang tadi supaya tidak terjadi kepanikan di kalangan peserta yang lagi berkemah.
Setelah bercerita panjang lebar mengenai hantu di sekolahnya, Alwi juga menggunakan kesempatan ini untuk ikut menceritakan kisah hantu di sekolahnya. Dia bercerita bahwa di sekolahnya pun terdapat sebuah kisah mistis, yakni adanya sebuah kelas, pohon di depan kelasnya, serta lapangan di sampingnya yang tidak boleh dilewati apabila kita hanya seorang diri dan bukan penghuni tetap sekolah tersebut di malam hari. Secara sekolah tersebut memang dihuni oleh beberapa keluarga dan pegawai. Dan konon katanya, kalau di lapangan, pohon serta ruang kelas tersebut terdapat sebuah pasar setan. Lumayan bikin merinding sih. Katanya, kalau kita lewat-lewat sendiri malam hari di situ, maka kita akan mendengar suara-suara bising layaknya orang yang sedang berbelanja di pasar. Tentunya dengan bahasa yang tidak bisa kita mengerti. Mendengar kisah Alwi ini, si narasumber pun mulai tertarik dengan sekolah tersebut. Keduanya pun mengakhiri syuting konten mereka hari itu dan sepakat untuk membuat konten lain yang lebih menantang. Mereka berencana untuk pergi ke pemakaman dan merekam suara-suara yang ada di pemakaman tersebut. Keduanya sepakat untuk membuat konten ekstrim tersebut. Alhasil, setelah berpamitan, Alwi pulang ke rumah dan bersiap untuk mengedit video yang baru saja dia rekam tadi. Alangkah kagetnya dia ketika mendapati rekaman video tersebut tidak bisa terbuka. Dia pun heran karena selama ini dia merekam video dan baru kali ini rekamannya tidak bisa diputar. Dia pun mencoba berbagai macam cara dan berhasil. Akhirnya videonya mau terputar. Namun kali ini audionya yang hilang. Ditambah lagi, gambar di setengah videonya tidak bergerak sama sekali. Dia pun heran dengan fenomena ini. Alhasil dia menceritakan hal tersebut kepada si narasumber sambil memohon maaf. Narasumbernya berkata bahwa mungkin hantu yang bersangkutan tidak ingin kita mempublikasikan kisah ini. Makanya dia hadir dan mengganggu rekaman tadi. Mau tidak mau, Alwi akhirnya setuju dan tidak jadi mengupload video tersebut. Dia juga membatalkan niatnya untuk merekam di kuburan karena takut akan hal yang sama terjadi lagi. Meski begitu, setelah setahun berlalu, Alwi akhirnya berani menceritakan pengalamannya itu ke saya dan mengizinkan saya untuk menjadikan kisahnya sebagai konten di channel saya ini. Well, kita tunggu apa yang akan terjadi. Apakah saya berhasil mengupload video ini atau justru akan terjadi gangguan teknis nanti pas saya bikin video ini? Mari kita coba. Dan teman-teman, demikianlah tadi kisah Alwi yang mencoba menceritakan kisah hantu sekolah yang ada di kota Palopo, namun tidak berhasil. Kalau video ini sampai kalian tonton, berarti saya berhasil membuat videonya. Dan sebenarnya, di setiap sekolah, dimanapun sekolah itu berada, selalu saja ada kisah-kisah mistis di dalamnya. Maka dari itu kita harus hati-hati apabila ke sekolah malam hari. Tetap ingat Tuhan, banyak-banyak berzikir supaya kita tidak takut dan kegiatan kita bisa dilancarkan. Oke? Dan disclaimer juga, nama, tempat, dan lokasi sekolah tersebut saya samarkan dan tidak akan saya sebutkan di video ini. Tentunya untuk sebagai privasi dan agar orang-orang yang bersekolah di sekolah tersebut, para staf, guru, dan pegawainya tidak merasa terganggu dengan adanya video ini. Jadi lokasi sekolahnya, nama sekolahnya saya samarkan. Pun halnya dengan nama Alwi tadi, itu adalah nama samaran dan bukan nama asli teman saya. Dan ya memang saya samarkan karena Alwi juga meminta untuk tidak disebutkan namanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ceritakan juga kisah kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.